Kabupaten Jember, sebuah surga tersembunyi di Jawa Timur yang memiliki keindahan alam hingga kekayaan seni dan budaya. Kekayaan tersebut bukan hanya tentang tradisi yang dijaga, melainkan tentang potensi yang harus dimanfaatkan agar tetap berkembang dan bertahan. Karena setiap tradisi adalah aset dan setiap bentuk seni adalah peluang, Jember Fashion Carnaval merupakan salah satu bukti bahwa kekayaan budaya Jember dapat dimanfaatkan secara nyata. Tak hanya memamerkan kreativitas, tetapi juga menunjukkan bagaimana sinergi antara seni, budaya, dan inovasi mampu menciptakan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak. Lihat deh, ada yang buang sampah sembarangan loh. Biar aku aja yang ngambil. Emang ada tempat sampah di sini, Dim? Ada itu di depan perpustakaan. Nanti sekalian aja kita mengerjakan tugas di sana. Yuk. Oh, boleh. Lihat. Ini ada pengolahan sampah yang dimana dibuat jadi barang berkualitas tinggi. Coba lihat. Ini ada baju, ada topi. Padahal ini dari sampah loh. Ini bagus banget ya. Sangat memotivasi kita kan sebagai anak muda. bener. Wah, luar biasa sekali. Ini udah jam berapa? Kita kan ada kelas. Oh iya. Gimana kalau kita balik ke kelas sekarang? Boleh. Gimana sih teman-teman ini, kertas malah dibuang-buang? Iya, tanpa mereka sadari, apa yang dilakukan itu bisa merusak lingkungan loh, karena kertas kan terbuat dari kayu. Iya, benar juga. Yuk kita bersihin kertas-kertas ini. Yuk. Kotor banget ya.
Ngapain sih kamu kok bengong? Enggak. Aku hanya kepikiran dari buku yang kita baca di perpustakaan tadi. Oh, buku yang terkait pengelolaan sampah itu. Nah, bener. Tapi kita mau buat apa ya dari kertas-kertas ini? Apa ya? Gimana kalau kita gabungin dengan budaya lokal yang ada di Jember? Contohnya JFC, tahu kan ya? Iya. Jember Fashion Carnival. Jadi dari sampah ini kita bisa olah jadi kostum JFC. Wah, bagus. Yuk kita ke sana aja. Yuk, boleh? Di tengah tantangan zaman dan krisis lingkungan yang semakin nyata, mahasiswa dapat memilih untuk tidak hanya menyuarakan perubahan, tetapi turut menciptakannya. Berawal dari melihat potensi dalam setiap limbah yang kerap terabaikan, botol plastik, kertas bekas, koran usang. Melalui JFC, semuanya disulap menjadi kostum megah yang memiliki pesan bahwa keindahan bisa lahir dari kepedulian. Dengan semangat kolaboratif dan cinta terhadap budaya lokal, mahasiswa dapat merangkai sampah menjadi simbol sebagai perlawanan terhadap kerusakan lingkungan. Tidak hanya menciptakan karya seni, tetapi juga menghadirkan solusi bahwa tradisi dan inovasi dapat berjalan secara beriringan. Kita sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian bumi dan budaya. Kami di JLC Jember Fashion Carnival pada saat ini memiliki satu concern yang sangat besar sekali terhadap isu lingkungan. Tahun ini kami mulai membuat satu divisi baru, yaitu Green Division di Jember Fashion Carnival. Ini adalah bagian dari langkah penguatan program-program Jember Fashion Carnival ke depan nantinya di dalam mendukung kepedulian kita terhadap aspek lingkungan. Termasuk salah satu diantaranya adalah sampah. Dan di tahun ini berbagai inovasi dan kolaborasi mulai kita bangun, terutama dengan teman-teman komunitas yang memiliki kepedulian besar pada isu lingkungan. Untuk itu kami sangat berbahagia sekali pada kesempatan kali ini juga hadir adik-adik dari Kopma Berdikari yang membuat satu tayangan dengan tujuan ajakan kepada generasi muda untuk mulai memiliki kepedulian terhadap isu sampah yang ada di sekeliling kita. Jember Fashion Carnival, sampah atau recycle bisa menjadi bagian dari konten kreatif adik-adik kita di dalam membuat karya kostum. Di sini kami mengajak semuanya tanpa terkecuali berkelanjutan, ya, sejak saat ini dan seterusnya, untuk kita bisa menjadi generasi muda yang lebih peduli dan mau bersama-sama bergotong royong untuk menjadikan kota kita, Jember, Jawa Timur, Indonesia, menjadi kota dan bangsa yang lebih sehat. Demikian, semoga akan selalu membawa dampak positif ke depan. Sebagai anak muda, kepedulian terhadap budaya dan tradisi Indonesia adalah sebuah kesadaran. Kami percaya melestarikan dan mempromosikannya adalah kunci untuk mempertahankan jati diri serta warisan budaya yang tak ternilai. Sebagai mahasiswa, kami memiliki peran besar dalam misi luhur ini. Kami tidak hanya berbicara, tetapi bertindak nyata melalui kreativitas dan partisipasi aktif. Salah satu wujud nyata komitmen kami adalah dengan mengajari anak-anak tari tradisional. Melalui setiap gerakan, setiap irama, kami berupaya memperkenalkan dan menanamkan cinta pada budaya sejak dini. Inisiatif ini adalah langkah konkret kami dalam melestarikan budaya secara berkelanjutan. Dengan membimbing anak-anak, kami tidak hanya mewariskan gerakan tari, tetapi juga semangat,
identitas dan pemahaman mendalam tentang akar budaya mereka. Dengan adanya Sanggar Tari sebagai Rutala ini, kami berharap semoga kami bisa berkontribusi terhadap pelestarian tari tradisional atau warisan budaya lokal Indonesia. Dan kami sangat senang sekali dengan kehadiran kakak-kakak koperasi mahasiswa karena telah membantu banyak seperti mengajari adik-adik, membantu membimbing, membetulkan gerakan mereka. Saya berharap generasi-generasi muda saat ini bisa tergerak untuk mencintai, mempelajari, dan melestarikan tari tradisional agar budaya luhur bangsa ini tetap hidup dan dikenal oleh generasi-generasi berikutnya. Sanggar sebagai Arutala yang memiliki arti, memiliki cita-cita tinggi dan mulia, menjadikan kami lebih bersemangat lagi untuk tetap menggali prestasi, meningkatkan kreasi, juga yang utama adalah mencintai budaya. Sanggar ini terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar menari, dari usia 3 tahun sampai tanpa batas usia. Kami konsisten mengajarkan di bidang tari tradisional karena pada saat ini seni tradisi sudah mulai tergerus oleh budaya asing. Tentunya anak-anak sekarang mudah sekali belajar menari, mudah sekali mengakses informasi melalui media sosial yang tentunya sekarang marak sekali seperti TikTok. Nah, itu banyak sekali gerakan-gerakan tari yang dapat dipelajari, tetapi dengan adanya Sanggar Tari justru kita mengajarkan bagaimana belajar menari yang benar, dari teknik dasar menari, kemudian kita juga mengajarkan pada anak-anak bagaimana membuat pola lantai, kemudian belajar berbagai jenis tari tradisi. Nah, dengan belajar menari, banyak sekali keuntungan yang anak-anak dapatkan, seperti mengolah rasa, hatinya semakin lembut, menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya, karena apabila tari itu berupa kelompok, nah, anak-anak itu akan semakin terjalin kerjasama. Sedangkan di era sekarang, anak-anak itu lebih cenderung untuk menjadi anak yang individual. Saya bangga dengan kakak-kakak dari Kopma Berdikari yang hari ini ingin juga belajar melestarikan budaya Indonesia melalui belajar tari tradisi. Besar harapan kami bahwa seni tradisi dapat terus dilestarikan oleh pemuda-pemuda yang hebat. Sekali lagi terima kasih buat Kopma Berdikari, semoga semakin jaya. Ini adalah bukti bahwa peran mahasiswa melalui UKM Kopma juga mampu menjadi jembatan antara masa lalu yang kaya dan masa depan yang terus melestarikan warisan bangsa. Salam budaya. Beragam budayaku, indahnya negeriku. Sebagai Arutala, wujudkan prestasi, tingkatkan kreasi, cintai budaya. Selamat datang di Minimarket Kopma. Udah ini aja, Mbak? Ya, Saya Mbak, saya Mali dan saya Bungkus. Totalnya 10.000. Mbak, pembayarannya lewat Visa atau cash? cash. Cash ya? Ya, terima 10.000. Terima kasih Kak, sampai jumpa kembali. Coba lihat. Apa-apa? Di JFC itu viral loh. Ini beneran? Iya, ini kan kita. Apa-apa? Kita yang ngajarin anak-anak tari juga viral loh. Oh iya. Ini viral juga?
Wah, ini terbukti. Berarti aksi kecil kita bisa memotivasi masyarakat dan juga mahasiswa. Dan nantinya kita seterusnya harus memotivasi agar koperasi mahasiswa unggul dan juga dikenal oleh kalangan masyarakat, terutama mahasiswa. Setuju? Setuju!